Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Untuk itu mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan menikmati berkat Tuhan dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan terlebih daripada itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merenungkan firman ini saya bersama dengan anak saya Reinsia Adrians secara bergantian mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat yang keempat dengan judul renungan hidup yang sementara. Mazmur 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Amin. Orang fasik itu orang yang bagaimana ya, Ma? Orang fasik itu bukan orang yang tidak kenal Tuhan, bukan juga orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Orang fasik itu mereka tahu tentang Tuhan, mereka juga akui bahwa Tuhan itu ada. Tetapi mereka tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Ada nggak orang Kristen yang hidupnya seperti orang fasik? Oh, ada saja. Orang yang mengatakan dirinya orang Kristen, pengikut Kristus, bahkan bisa jadi dia adalah seorang yang mengajarkan tentang Kristus. Tetapi apa yang diajarkan itu tidak dilakukan. Malah yang dilakukan itu sebaliknya apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata ya, dalam Matius 23 ayat 2 dan 3, Yesus katakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, coba perhatikan. Tuhan Yesus ketika bicara tentang orang fasik, maka dia berbicara tentang orang-orang yang ada dalam lingkungan bait Allah, yaitu para Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini kan orang-orang yang setiap hari mereka mengajarkan Taurat dan melakukan ibadah secara ritual dengan baik. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak melakukan perintah Tuhan dalam Taurat itu sendiri. Oleh karena itu Yesus katakan kepada murid-murid, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Disesatkan oleh apa? Oleh orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sesungguhnya gaya hidupnya duniawi. Nah, inilah yang disebut dengan orang fasik. Kalau tadi dalam Mazmur 1 ayat 4 dikatakan orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Apa sih maksudnya, Ma? Oh, sekam itu kan kulit padi atau gandum yang kering ya, dan itu mudah diterbangkan oleh angin. Nah, hidup orang fasik itu disebut seperti sekam yang diterbangkan angin. Artinya hidup mereka itu sementara. Kalaupun mereka sepertinya dalam hidup mengalami kebahagiaan ya, Mazmur 37 katakan kebahagiaan orang fasik itu semu. Artinya kebahagiaan orang fasik itu palsu. Karena ujung dari kehidupan orang-orang yang seperti ini hanyalah kebinasaan. Nah, kita nggak mau ya seperti orang fasik yang hidupnya sementara. Tuhan Yesus telah memberikan jaminan hidup yang kekal kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu mari kita hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan yang terpenting kita melakukan firman Tuhan sehingga itu menjadi gaya hidup kita. Nah, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa hidup orang fasik itu sementara. Maka apa komitmen kita? Tetap setia merenungkan firman Tuhan, mengerti dan terlebih melakukan firman itu sehingga menjadi gaya hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang senantiasa kami imani menyertai kehidupan kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan telah selamatkan dan Tuhan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Untuk itu ajarkanlah kami untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, setia mendengar dan merenungkan firman Tuhan, dan tidak hanya mengerti akan firman-Mu, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Karena untuk itulah kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.